bohong. Dia membohongi diri sendiri nggak mungkin. Dengan pertanyaan yang kita akan dirinya dan dia bohong kepada dirinya nggak mungkin. Atau saya sudah takwa, saya sudah kuat imannya, takwanya saya sudah kuat, tetapi pada saat itu dilakukan kalimat-kalimat seperti itu dan dibenturkan pada perbuatan dia, maka dia akan bisa berkaca, saya ini sudah takwa apa belum sih? Karena itu kalimat takwa ini adalah kalimat yang sangat berat yang kita harus pahami, bukan hanya sekedar difahami. Maka kalimat takwa ini harus kita lakukan. Seperti hanya para khotib yang ngomong itu, yang dimindar-mindar itu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, tetapi hari ini andai kata takwa itu dilakukan, maka kehidupan ini akan terus membaik. Kehidupan ini akan semakin membaik. Kehidupan ini akan selalu mendapat ridho dari Allah. Tetapi faktanya ketakwaan yang dilakukan itu malah semakin hari kehidupan semakin rusak. Semakin hari, semakin minggu, semakin tahun kehidupan bertambah, maksiatnya bertambah dan berada-ada. Karena itu jika takwa itu adalah sebuah medali kemenangan, pertanyaannya, apakah pantas kita itu menjadi pemenangnya hari ini? Jika takwa itu adalah sebuah perlombaan dan itu mendapat medali, apakah pantas kita itu mendapatkan pemenangnya, menjadi pemenangnya? Coba kita bertanya pada diri. Orang yang takwa itu enak. Begini, Allah itu hanya memerintahkan kita itu takwa, maka semuanya selesai. Paham ya? Jadi Allah itu hanya memerintahkan takwa, semuanya selesai. Apa yang dia selesai dengan takwa itu? Sehat, narang, kosong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah itu hanya memerintahkan kita takwa dan itu semua akan beres. Sesungguhnya begini, agama itu kan pokok dari agama itu bukan pokok dari agama itu untuk menyelesaikan masalah, gitu kan dia? Ini kan ada masalah apa? Pokok dari agama itu menyelesaikan masalah. Ya sayangnya agama yang begitu sempurna itu tidak dilakukan. Yang semestinya agama itu adalah penyelesai masalah, mu'alajatul hayat, lil masakilil hayat. Tetapi hari ini agama tidak bisa menjadi solusi, tidak bisa memecahkan masalah kehidupan. Allah menurunkan agama itu intinya untuk menyelesaikan kehidupan, bukan malah menjadi beban kita orang-orang yang beriman. Maka dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi, kalau keadaan ini semakin lama semakin rusak, semakin lama semakin banyak aneka ragam kemaksiatan, apakah mungkin, apakah pantas kita menjadi pemenang yang menyabet predikat takwa? Pantas ya? Dengan ayat jiru takwa kok, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selesai dengan takwa, semuanya akan dikeluarkan dari masalah. Min haitsu la yahtasib lagi. Akan diberi jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki itu gak ada kaitannya dengan usaha panjenengan. Allah yang ngasih. Percaya gak? Percaya ya? Percaya. Allah yang ngasih. Cuma kita itu diwajibkan usaha. Usaha itu adalah hal yang mendekatkan, biasanya mendekatkan diri kepada rezeki. Hanya hal
biasanya. Tetapi harusnya yang beriman kita itu cari asbabnya. Yang pasti mendatangkan rezeki itu Allah, bukan ikhtiar, gitu ya. Kita terfokus pada ikhtiar, kerja apa, tapi lupa bahwasanya yang memberi rezeki itu Allah. Ingat kisah Nabiullah Musa, dia nggak tahu, dia nggak ngerti bahwasanya tongkat itu dipukul no air, dipukul no laut akan jadi jalan. Ada kaitannya nggak mukul tongkat ke laut dengan terbelahnya laut itu? Nggak ada, Allah yang membelah. Cuma Musa itu ikhtiar, nggak ngerti kok laut itu terbelah. Coba Bunda Maryam dalam keadaan perutnya besar, sakit juga, dia lapar, lemah, diperintahkan apa oleh Allah? Goyang pohon kurma itu. Coba dengan bayangkan orang sakit, lemah, perutnya besar. Kurma itu ibarat pohon kelapa yang besar itu kan. Suruh goyang, coba kuat gak? Bisa rontok gak kurma itu? Enggak, cuma kusuk-kusuk ini saja. Rontok kurma itu. Ada kaitannya gak kusuk pohon kurma dengan jatuhnya pohon kurma? Betul. Enggak ada. Itu bukti rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kau pengaliannya ya. Yang penting usaha tadi, apa yang diperintahkan diusahakan gitu. Nah itulah takwa. Kita itu harus mempunyai sifat roja, ar-roja. Ar-roja itu apa? Berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha Penolong, Allah Maha Pelindung, Allah Maha segalanya. Allah Maha menyelesaikan, itu namanya ar-roja. Kita kan terlalu rasional. Manusia terlalu rasional, terlalu berpikir panjang, banyak. Kalau saya nggak kerja makan apa? Itu namanya terlalu rasional. Jadi itu takwa. Sudahkah kita menyambut itu? Kalau nggak kerja tenang, gelisah, kan? Nggak kerja gelisah, padahal wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah jelas. Bisa. Ketakwaan hanya sebatas diinfakkan akhirnya. Ya, diinfakkan saya. Pada Mas Razak, apa yang bunyi diinfakkan. Ojo apa yang dia bunyi itu. Astagfirullahaladzim. Karto. Saya kedua kali ini. Ya, jadi itu takwa. Takwa itu apa sih? Takut kepada Allah. Menjalankan seluruh perintahnya. Coba kita bahas dulu sedikit biar jelas ya. Kalau kemarin kita bahas ini di Karangrejo, tapi pengajian umum ibu-ibu apa-apa, tapi nggak fokus. Saya nggak fokus kalau mau ibu-ibu. Terang saat tanya ya ibu. Coba kita lihat, kita baca ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah syiyam kepada orang-orang yang beriman itu supaya apa? La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, harapan. Bukan predikat yang pasti tercapai. Harapan orang yang beriman itu dengan saum dia mencapai, mendapat yang namanya takwa. Sehingga takwa itu kalau harapan tidak akan datang serta-merta kalau tidak diusahakan secara keras, secara fokus, secara mendalam. Usahanya harus keras takwa itu. Jadi la'allakum tattaqun adalah harapan orang mukmin kita pada saat melaksanakan saum Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa.
Kira-kira ada 100% yang puasa kaum muslim kemarin Ramadan? Enggak ada. Perkiraan berapa? Perkiraan saja sudah. 10%. Ah benar, maksud saya itu ngono. Iya, ada sing tutupan gitu. Wah, Kan ada warung ditutup selambune. itu kan sidik ngono. Ya. 10%. Sudah lah. 85%. 85% wis. Lambune tutup. Dia kayak iku harus husnuzon sampai dulur itu. Husnuzon sampai dulur rojok tutupan mangan dia husnuzon ae wis. Kopi ya, gak mangan kopi ya. Dari 85% itu berarti kan mayoritas puasa. Ya kan? Mayoritas kaum muslim puasa. Apakah semua yang berpuasa itu mendapat predikat tatakun? Betul. Sudah. Ya. Orang yang bertakwa itu selalu dia itu di hatinya, di akalnya itu berkaitan nyambung dengan Gusti Allah. Itu namanya ruh. Idrak silabillah. Kalau tidak punya kaitan sambungan baik dia diawasi, dia dipantau, dia selalu dipantau oleh Allah, itu namanya bukan takwa. Siam ini adalah wasilah seorang mukmin itu mendapatkan muttaqun. Perantara dengan siam ini mukmin menjadi orang yang bertakwa. Ini hanya salah satu. Apakah takwa itu hanya saum? Enggak. Tidak, saudara. Karena itu, kalau Allah memberi predikat takwa semudah itu, padahal Allah itu memberi dua jalan. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, yaitu seluruh manusia, jalan kefasikan dan ketakwaan. Ini melekat pada diri kita. Jadi manusia itu ada jalan fasik dan ada jalan takwa. Diberi potensi itu. Potensi itu diberikan oleh Allah. Silakan pilih mana. Kalau dengan pilih ketakwaan dapat pahala. Kalau pilih kefasikan dapat dosa. Pertanyaannya, terus apakah surga dan neraka itu sudah dicatat oleh Allah hari ini? Coba, bisa dicatat sampai ke surga? Belum dicatat loh, wes? Belum. Tahu. Udah. Coba, kalau dicatat enak sampean. Aku wis dicatat ke surga. Bukannya yang dicatat. Belum tahu. Gitu loh. Jadi kefasikan itu melekat pada diri kita. Ketakwaan juga melekat pada diri kita. Maka mana yang menang ini antara dua potensi ini? Itu kan harus ada usaha keras untuk mengalahkan kefasikan dalam diri kita. Kalau lebih unggul kefasikan, maka kita jadi orang-orang yang cerdas. Jadi dengan tidak hanya dengan saum itu ketakwaan, itu kan ya? Tidak. Jangan mengklaim saya sudah puasa, alhamdulillah selesai 30 hari. Mudah-mudahan saya menjadi orang bertakwa. Wih, kok enak. Ya. Ta'rifut taqwa. At-taqwa menurut lughah, menurut bahasa itu minal wiqayati wa hiya sununa wal himayah. Takwa menurut istilah lughawi berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayatan artinya berlindung atau menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Takwa juga berarti takut. Jadi takwa itu adalah penjagaan diri. Kita itu harus menjaga diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri dan takut serta berhati-hati. Berhati-hati itu dari mana? Kak, di sini ada. Coba kita lihat sirahnya, asarnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bertanya kepada Ubay,
Wahai Ubay, apa itu takwa? Ubay tidak menjawab. Ubay malah memberi pertanyaan balik kepada Umar. Wahai Umar, jika kamu berjalan di jalan itu banyak durinya, apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, saya berhati-hati. Wahai Ubay, itulah takwa. Jadi berhati-hati itu adalah takwa. Karena apa? Hari ini banyak kemaksiatan. Hari ini banyak dosa yang tidak semua kaum muslim tahu. Ya kan? Ya. Banyak dosa yang hari ini tidak semua kaum muslim itu tahu. Maka untuk berhati-hati butuh ilmu. Mana mungkin dia berhati-hati kalau nggak punya ilmu? Taat itu butuh ilmu. Tidak mungkin orang awam, orang bodoh bisa takwa, itu tidak mungkin. Karena apa? Takwa itu butuh ilmu. Coba istilah khalwat tidak semua kaum muslim itu tahu. Khalwat itu apa? Berdua-duaan. Mendekati Pacaran. Pacaran. Berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrome, ya. ya kan? Di tempat sepi atau di tempat ramai, Tempat sepi. dua-duanya khalwat tetap. Jangan mau digelambangan banyak orang berdua-duaan campur ini, ya khalwat itu. Nah sekarang kalau nggak punya pacar, anak-anak itu gengsi enggak? Gengsi. Wong tuwek ya apa meneh? Nduk wis perawan tuwek kayak payu-payu. Mangko pacaran meneh. Itu tidak semua orang tahu khalwat, ikhtilat, tabarruj, enggak semua orang tahu. Tabarruj itu apa? Bocah. Menampakkan, menunjukkan perhiasan perempuan, perhiasannya. Biasanya apa? Aurat. Aurat. Nutup aurat gak nutup aurat namanya menampakkan perhiasan. Nah kalau suaminya diem itu namanya dayus. Istrinya maksiat dia diem main. Gak ada cemburu. Banyak itu istrinya buka aurat jalan-jalan dia diam. Itu namanya dayus, gak akan mencium ke surga, gak masuk surga itu. Walau puasa Ramadan lagi, dia akan menjadi orang-orang yang muflis. Lah itu takwa, maka takwa itu butuh pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu kita dapat? Tentu wajib ngaji. Wajib, makanya Rasul mengatakan thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu mencari ilmu itu wajib, fardu bagi muslim laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk bekal takwa ini. Itu ya. Sehingga ada ulama Imam Nawawi yang mensyarah dari hadis Sahih Muslim itu adalah takwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ini yang sering diartikan dalam khutbah itu, melaksanakan seluruh, maksudnya ada seluruh ya, karena kalimatnya nggak ada seluruh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Bagaimana mungkin jenengan dan saya itu melaksanakan perintah kalau nggak ngerti ilmunya? Amal tanpa ilmu Kita lah. tolak. Begini nggak bisa ilmu. Ya? Lagi ini yang nggak ngerti kan mengamalkan ilmu. Lah iya, nggak ngerti ngarang sih. Waya sholat syukur rakaat dan 10 rakaat, kenapa gak tahu ilmu nih ngarang gitu? Kayak jalani.
Ben akeh ganjarane. Jadi butuh ilmu untuk melaksanakan perintah, butuh ilmu untuk menjauhi larangan, butuh ilmu. Kalau tanpa itu nggak mungkin takwa, nggak mungkin. Itu Imam Nawawi mengatakan. Bagaimana menurut Imam Ali Sayyidina Ali radhiyallahu an at-taqwa itu? Al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Mulia. Al-khauf. Khauf itu apa? Takut. Ala inna awliya Allahi. Gimana itu pesannya? La khaufun alaihim wala yahzanun. Jadi walahum yahzanun. Jadi hamba-hamba Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir dan takut. Di dunia maksudnya. Takutnya hanya apa? Selain kepada Allah. Jadi al-khauf itu takut kepada Allah bil makna kita taat. Berbeda dengan kalau takut kepada istrinya. Iya. Delik. Hah? Tapi kalau takut kepada Allah wajib taat, wajib mendekat. Mendekatnya maksimal harusnya. Bukan ala kadarnya sholat wajib toh. Maksimalnya kemana? Maksimal kita contoh Rasul, walau nggak sesempurna Rasul. Coba Rasulullah yang dijamin masuk surga, sholat malamnya kakinya bengkak. Jenengan dan saya. Kenapa sampai bengkak? Ya begitu lamanya dia sholat gitu loh. Padahal dijamin surga. Jenengan dan saya kayak ada yang jamin malah ngorok ya Pak. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang jamin jenengan dan saya itu. Iya kan? Coba ada yang jamin tidak ada yang masuk surga. Kenapa? Kita itu banyak dosa sudah tentu. Masuk surga belum tentu. Santai ya. Siang kerja, malam tidur. Siang kerja, malam tidur. Gitu. Wah ya emang. Astaga. Sudah dosa semua. Kita sudah dosa tak wes. Coba jangan bayangkan berapa hari ini tadi mulai pagi sampai malam hari ini untuk Allah berapa jam? Ya paling 5 menit peng. Kira mau peng 5 tambah iki terus 5 jam ini Pak Budi. Nah, katakanlah 2 jam ya wis. Tidak ada 24 jam itu untuk Allah paling maksimal banter. Jenengan itu hanya 2 jam 3 jam mesti banter. Itu kalau orang yang kuat itu 3 jam 2 jam. Coba sholat rawatib, sholat fardu berapa wis 15 menitan lah dengan ya khusuk. Iya 15 menit toh ya. Yang penting kita itu husnudzon saja. 15 menit dengan wiridannya ambil sholat rawatib kali 5 berapa? 75 1 jam 15 menit. Nah 75 aku duhane ambil wiridan jaruk rezeki. Iya kan Tuhan kan begitu kan. Ya Allah rezeki yang di langit turun. Kalian begitu kan artinya kan. Yang di dalam bumi keluarkan, yang jauh dekatkan gitu. Wes kalau dua katakan 20 menit ambil khusuk jaluk dunia mau. Berapa itu? 1 jam 2 jam lah wes. Aduh pakaian. Ambil sholat fardu. 1 jam. Ambil tahajud mulai jam 2 tangi sampai jam 4 subuhan. Ya sing tahajud sing ngorok. Yang penting kan saya niat pada di malam. Niat kan sudah berpahala.
sapa kei pahala. Niat itu saya nanti mau sholat tahajud. Itu niat apa tidak? Rencana. Itu namanya ajam, cita-cita. Kalau namanya niat itu watalafutu biha, ngelafadzkan Allahu Akbar, itu berniat. Itu ya. Jadi kalau rencana, gak ada yang bisa pahala. Mengklaim saya kan sudah niat nanti. Ya, kitab satunya kan lagi watalafutu biha, ngelafadzkan niat. Itu baru berupa itu Sayyidina Ali khauf minal jalil wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang termuat dalam Al-Quran at-tanzil, yang kitab yang diturunkan. Coba yang kita amalkan dalam Al-Quran itu apa saja? Sholat, sudah, puasa, zakat, haji, nikah, waris jarang. Haji belum. Ya sampai nanti aku belum. Kisos. Tidak dulu ini yang dilakukan ini, yang sudah dilakukan kaum muslim. Haji, apalagi waris, adalah waris yo. Apalagi ada selain itu? Ada enggak? Gak ada. Ya itu bisa. Sehingga kalau hanya 5 ini yang dilakukan, maka agama Islam itu tidak pernah menjadi solusi. Kenapa? Dalam kehidupan tidak dipakai. Coba, sholat untuk siapa? Untuk diri sendiri. Pahalanya untuk siapa sholat? Untuk diri sendiri. Untuk kita kan? Pahala puasa untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Pahala zakat untuk siapa? Kita. Pahala haji untuk siapa? Kita. Ono maksudnya pengen jelek surga. Wong sampean egois kok. Mana untuk Allah? Coba, kehidupan ini sebenarnya untuk siapa sih? Ya, coba kehidupan panjenengan ini sesungguhnya untuk siapa? Semuanya untuk kita, sholat untuk kita, puasa untuk kita, zakat untuk kita, haji untuk kita. Mana untuk Allah? Ayo pertanyaannya. Padahal Allah dengan jelas mengatakan intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya pantas kiri terus ini. Kenapa? Kehidupan kita egois untuk diri kita saja. Padahal Allah jelas tadi, barang siapa yang menolong agama Allah pasti kami tolong. Ada kalimat pastinya itu. Coba jenengan lihat aulia itu. Pernah nguli? Pernah nepak semen Mas Raja? Ya, aku mau nepak semen. Langsung aulia saya katakan itu. Gak ada. Kenapa dia fokus menolong agama Allah? Itu loh. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdam, dan diteguhkan kedudukannya di dunia ini. Ayat berapa ya? Surat apa ya? Cari Google. Surat Muhammad ayat 7. Ya. Kita kurang ke sana, Bos. Kita kurang mendekat kepada Allah sehingga kehidupan kita sulit. Gua wedok celometan tok. Celadungan maksudnya bukan celometan. Wong lanang disney yo meneng. Astagfirullah. Dengan itu kepala rumah tangga. Itu loh. Oke? Itu wa amalu bitanzil, ternyata kita hanya melaksanakan sebagian kecil dari agama ini. Pantes kita sengsara, kita hina, karena abadan itu hanya ritual belaka tanpa ada sangkut pautnya dengan kehidupan dunia. Terus wal istidadul yaumir rahil,
mempersiapkan diri untuk hari penggiringan, hari kiamat. Persiapannya apa, Bos? Kita siapannya apa? Ya itu Puasa. Puasa. Sudah tentu diterima kah? Sholat sudah pasti diterima kah? Belum tentu. Apa yang kita siapkan untuk menghadapi kematian? Mestinya kita tuh mencontoh Rasul gitu loh, mencontoh para sahabat. Beliau mempersiapkan begitu kuat, begitu ya Allah keras dia menyiapkan dirinya. Ngajak orang ngaji, ngajak orang jihad, ngajak orang itu pasti diterima. Ya coba kalau hidayah itu datang melalui mulut-mulut kita, lisan-lisan kita, jangan berpahala, pasti itu. Makanya ngajak wong ngaji ku sangat mudah, pahala besar, pasti diterima. Jenengan mati orang itu tetap ngaji, pahala mengalir, gitu loh. Sekarang kita malas kecap ngaji. Halo, bro, sepi, gitu loh. kurang praktis. Padahal dijamin itu. Kita kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, padahal kita yakin bahwa kita akan mati. Begitu teledornya kita. Begitu teledornya kita menghadapi kematian. Iya kan? Teledor, umur kita sudah tua-tua loh. Saya 50, Pak Budi 60. Dua. Pak Hasan berapa? Pak Hasan berapa? Hampir 50. Pak Jirama, Pak Paroto, Pak Rambut sing putih kabeh iki sapa arek? 16. Pak Ari. Pak Ari berapa Pak Ari? Tuan, Pak. Lebih dari 60 ya. Kita teledor kan? Untuk menyiapkan itu teledor. Coba kita besok berubah. Sholat. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan din, dengan agama, buang nado. Kesirikan itu buang jauh-jauh. Cincin akik, keris, mbah apa sini? Si ganyangnya sepuluh. Desa Bayu ki apa dia? Bayu. Ada orang yang dituakan biasa Itu itu buang, itu nggak ada kaitannya dengan agama. Kesirikan itu buang. Gak berfaedah, gak maslahat di akhirat kita. Yang kita bawa itu bukan mbah-mbah nenek moyang kita, tapi yang kita bawa itu adalah ketakwaan kita. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Buang, jauhkan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Haram. Itu. Inna syirka la dzulmun adzim. Innallaha la yusriku wa innallaha Allah akan mengampuni semua dosa selain dosa syirik. Maka kalau tidak ada kaitannya, hubungannya dengan ibadah kepada Allah, Tuhan ambil yang aman-aman saja untuk akhirat kita. Lahir ridho bil qalil. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an, takwa itu adalah ridho, qanaah, puas terhadap yang diberikan oleh Allah sedikit walau sedikit. Enggak ngerangsang pakai. Udah punya uang 1 juta. Siapa yang kepingin tambah? Siapa yang pengen tambah dulu? Saya pengen tambah. Sama gitu loh. Tapi kan tidak meninggalkan rasa ridhonya, gitu kan? Manusia semuanya pengen tambah. Ya Allah 1 juta, alhamdulillah ya Allah. Iki loh, 1 juta tak keluarkan maliyai 100. Banyak apa sedikit? Sedikit. Perbandingan 1 juta sampai 100 banyak apa sedikit? Sedikit sekali. Oh, kita seperti itu.
Itu namanya gak itu. Guru garuan 100. Iya, itu namanya gak itu. Itu namanya gak syukur. Coba jenengan lihat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh kerepotan banget untuk nyaingi Sayyidina Abu Bakar itu. Itu loh Abu Bakar yang merepotkan saya. Yang menyulitkan saya itu Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya. Gak kuat kata Umar. Gak kuat saya. Aku separuh aja. Coba. Makanya Rasulullah mengatakan, andai kata imannya Abu Bakar itu, seluruh manusia yang ada di bumi ini ditimbang imannya Abu Bakar dengan seluruh iman manusia, masih berada di mana Abu Bakar. Sehingga ia ingin menuju surga. Ini harus kita usahakan di sana. Kita usahakan. Kita ngajak orang, kita ngaji, kita sholat, kita zakat, kita infak. Itu harus diusahakan, dibiasakan. Kalau kamu capek, semuanya capek. Kalau kamu kerja, semua orang kerja. Dengan kira Rasulullah bekerja. Kerja. Ya saya sempat dakwah, disediakan dakwah, coba jihad dan sebagainya. Jenengan dan saya kan hanya kerja kan ibadah. Iya, kerja itu ibadah. Tapi harus sesuai syariat. Gitu ya. Maka Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an mengatakan takwa kepada Allah itu laisat takwa bisyamin nahar wala biqiyamil lail. Takwa itu bukanlah puasa di siang hari, sholat pada malam hari, tidak, atau memadukan bainadzalik, memadukan antara keduanya. Sedina puasa, dina iki puasa, pemene tahajud, hajat, taubat dan sebagainya. Bukan itu takwa. Tetapi apa? Walakin taqwallah tarku ma harramallah, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu takwa. Wujudi haram ditinggalkan. Semua yang diharamkan, perbuatan diharamkan oleh Allah jenengan tinggalkan, itulah takwa. Yang diperintahkan dilakukan semaksimal mungkin, itulah takwa. Bapak, yang namanya perintah itu bersyarat apa tidak? Iya. Perintah bersyarat apa tidak? Jelas. Jelas kan? Jelas. Sholat bisa diterima kalau dia itu iman kepada Allah. Syaratnya iman, syahadat. Dua ilmu, madhep kiblat, bersuci, nutup aurat. Itu namanya bersyarat perintah itu. Tapi kalau larangan ada syaratnya enggak? Ya ada. Tinggalkan. Khomer haram. Syaratnya sampean lali. Boleh minum. Ada seperti itu syaratnya? Enggak ada. Yang namanya perintah itu bersyarat karena itu syarat-syaratnya butuh ilmu. Apa saja perintah itu butuh ilmu. Tapi kalau larangan enggak butuh ilmu, cukup peruh rungu, khamr haram sudah menjadi perintah untuk meninggalkan. Zina haram sudah menjadi perintah untuk meninggalkan. Judi haram online maupun offline sudah menjadi perintah. Sekarang di dalam kamar itu kan bisa judi. Kalau dulu kan di pos kampling, pos rondanya keprek kan gitu kan, baru judi namanya. Kalau sekarang enggak, di dalam kamar bisa judi. Jadi inilah takwa. Coba sholat perintah enggak? Ini cerdas ini. Umar bin Abdul Aziz ini cerdas. Kadang-kadang orang menitik beratkan pada saum dan sholat, tapi perintah-perintah lainnya ditolak, perintah lainnya ditinggalkan. Ini kecerdasan para ulama begini. Jadi dia milih kalimat itu pas
Coba dengan lihat. Takwa bukanlah puasa siang hari. Berperintah apa tidak? Ramadan. Perintah. Tapi kalau apa artinya puasa kalau dia bohong? Apa artinya puasa kalau dia bayar zakat, tapi dia mampu bayar zakat? Coba, zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya. Apa gunanya puasa? Ya ada gunanya kan? Apa gunanya sholat malam kalau ketiduran subuh hilang? Ayo. Ada yang ngalami gitu? Sholat malam itu jam 2 melek sampai jam 3 turu. Jam 3 turu, 12 jam 10 tang ini. Masuk salat malam, mancing malam. Ya. Jadi cerdas. Beliau mengatakan takwa adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah, semuanya, dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, semuanya. Karena hari ini larangan-larangan Allah masih dilakukan. Contoh, jenengan tahu mekar itu? Tahu. Mau tembak sih mekar itu? Udah. Mekar itu apa istilahnya itu? Operasi. Hah? Operasi. Koperasi, bank. Itu kan sepintas kilas, koyoke nulung ya. Gak duit iki. Pak, iki ora duit. Tidak semua orang paham itu bahwa haram. Andai kata paham pun karena haram, dia terpaksa katanya untuk ambil, untuk melakukan keharaman. Ada tidak kalimat terpaksa? Ya, aku terpaksa ini untuk nyekolahkan anak. Mending gak sekolah anaknya daripada ngambil haram. Karena haram jelas tertulis nanti di hadapan Allah. Golek sekolah yang gratis akeh. Tuh. Ada cara kan untuk gratis? Minta surat keterangan diso dan sebagainya, kan ada cara kan? Ada. Mengapa itu tidak dilakukan dulu? Ambil mekar dulu kan gitu kan? Gengsi. Mestinya itu harus dilakukan dulu. Kalau ikhtiar maksimal baru golek sekolahan enggak ono bondone. Jadi itu yang harus dilakukan, takwa itu seperti itu, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Coba zina hari ini yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, itu ada tempatnya enggak? Ya. Ditempatkan enggak? Tempatkan. Lokalisasi. Dilokalisasi enggak? Dilokalisir ya. Supaya apa alasannya? Biar gak ke jalan-jalan. Tetapi faktanya yang di tempat ono, di jalan-jalan juga ono. Ada. Coba jenengan lihat. Menurut Allah az-zaniyatu waz-zani fajlidu minhuma mi'ata zaldah. Kenapa sampai detail Allah memberi dalil, memberi hukum 100 cambukan langsung? Kalau dicambuk 99 kali sah enggak? Ya. Allah sudah menentukan 100 tuh. Wong zina laki-laki, wong zina perempuan dan laki-laki cambuk 100 kali. Dengan mencambuk hanya 89 atau 99. Sah enggak? Enggak sah. Atau lebih 101, sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Allah sudah memberi jumlahnya. Kenapa yang lain tidak detail seperti itu? Coba rahasianya apa? Panji Quran sholat itu aqimis sholah lidudukis samsi ila ghasakil laili wa Qur'an al-fajr gitu. Enggak ada keterangan sholat subuh rakaat dalam Al-Quran, enggak ada kan? Ada enggak? Hadis. Hadis. Kenapa untuk zina kok detail Allah mengatakan seperti itu? Fajlidu minhuma mi'ata jaldah. Faqta'u aydiyahum. Ketoken tangane wong nyolong. Coba. Itulah perintah Allah. Dilaksanakan itu? Tidak. Ini takwa berarti bukan dilaksanakan. Siapa yang mengklaim takwa kalau seperti itu? Penghukuman yang sudah jelas, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu beredar. Minuman keras beredar.
Iya kan? Sing nenggak anak-anak kita. Anak kita kaum muslim anak kita. Iya kan? Siapa sing dosa? Sing Kaum lakoni. muslimin. Sing lakoni dosa. Nglakoni dosa. Sing ngadol dosa. Sing ngatur dosa. Sing gawe pabrik dosa. Pabriknya dosa. Sing ngene izinnya dosa. Ya, dosa. Polisinya ya dosa. Kan ngene izin kan? Iya. Sing gawe undang-undang DPR-nya dosa. Sing melek, melek dong. Sing milihnya dosa kan gitu. Muter ngene. Muter akhirnya kena. Coba kalau dia tidak dipilih, gak mungkin jadi, iya kan? Kalau dia dibikin undang-undang khamr legal, bikin pabrik kasih izin, distribusinya dikawal polisi, kan gitu kan? Toko-toko beredar sih ngombe anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kira-kira saya milih yo, mungkin ikutin gak jadi. Kayak anak pabrik mana? Jadi lingkaran itu, lingkaran dosa. Maka begitu hebatnya, begitu jeniusnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya saum saja, tapi meninggalkan seluruh larangan Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah, itulah takwa. Yang di dalam perintah dan larangan itu ada saum, ada sholat, ada meninggalkan khamr dan sebagainya. Benar kan? Itu takwa. Maka perintah dan larangan identik dengan halal haram. Karena itu takwa adalah kesadaran akal. Akal ini sadar bahwa kita itu ada perintah dari Allah yang namanya halal haram. Seluruh perbuatan kita itu terikat dengan hukum Allah, yaitu halal haram. Al aslu fil af'al at-taqayyadu bi ahkamis syar'i. Semua aktivitas kita, semua perbuatan kita itu terikat dengan hukum syariah. Mau apa jenengan? Tidur. Ada hukumnya. Apa? Ya ndonga. Apa? Apa yang gak ada syariatnya? Mandi. Mandi ada. Coba masuk WC. Ada tuh orang. Makanya ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, masuk WC juga ibadah, tidur juga ibadah. Asal tahu ilmu nih akal dipakai. Makanya fungsi akal itu untuk diisi dengan ilmu. Fungsi hati jiwa untuk meyakini. Kalau ini datang dari Allah dan Rasul, akal berjalan dulu. Ini masuk ayat akidah apa ayat syariah? Kalau ayat akidah masuknya ke hati, yakin saja. Ojo golek-golek ngolong. Coba saya katakan begini, saya contoh. Allah berfirman, ya qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu ahad, satu. Perintahnya apa? Meyakini. Yakin dong. Enggak disuruh ngapa-ngapain jenengan. Itu ayat akidah. Kalau ayat akidah masuk arana syariah, oh boy, Allah itu siji. Allah sing akeh, Tuhan sing akeh, rumput aku masih. Itu kalau ayat akidah masuk ke akal. Jangan salah masuk. Tapi kalau ayat syariah, aqimis sholat, itu ayat syariah masuk ke otak. Bagaimana caranya sholat? Bagaimana syarat sah rukunnya sholat? Maka akal butuh ilmu. Gitu ya. Jadi pengetahuan syariah itu melalui akal yang diyakini oleh hati bahwa ini datang dari Allah dan Rasulnya. Selesai itu sudah, harus yakin. Dan harus cari ilmunya sebagai standar untuk aktivitas. Jadi standar aktivitas itu adalah syariah. Untuk mencapai syariah butuh akal yang harus diisi dengan ilmu.
Kalau akalnya diisi oleh duit, kok ini besok kerja dapat sekian, nanti malam aku ngopi di kafe tidur meneh, kerja meneh. Bisa nggak akal itu untuk menjalar ke ranah ilmu? Jadi bunganya mangan, tumbuh, tumbuh, mangan. Apa bedanya dengan makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Apa bedanya dengan Tapi Berarti nyekek nelat. apa bedanya? Padahal manusia itu diberi akal. Makanya dalam Al-Quran itu pantas malaikat protes itu. Jadi Allah kan mau menciptakan Adam itu kan ngomong sih malaikat, memberi kabar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dijawab malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusbiqu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gusti, jenengan sungguh niku pun nate ndamel namine makhluk banul jin yang pekerjaannya apa? Menumpahkan darah, perang, membunuh dan sebagainya. Niki ajeng digobaleni Gusti. Kasare ngomongin ngoten malaikat. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Iso niki luwih weruh timbangane ira malaikat. Memang malaikat nggih selesai. Maka dari diciptakan Adam tiganya wa 'allama Adamal asma'a. Nah ira krasa pinter malaikat. Tes Nabi Adam. Iki apa arane? Gak iso Gusti. Adam apa arane? Pointer. Gitu. Iki malaikat gak ngerti namanya iki. Apa namanya malaikat? Gak ngerti. Saya ngerti aku pointer. Ya ono ala malaikat pointer tidak ada. Gak ada. Maka halal haram itu harus menjadi panduan di otak kita itu. Ini halal apa haram? Ini boleh apa tidak? Ini subhat, makruh atau tidak di sini. Sehingga seluruh aktivitas yang kita amalkan praktis dalam kehidupan ini hanya untuk Allah. Kenapa? Otaknya diisi halal, haram, aktivitasnya untuk melaksanakan halal, haram. Dilandaskan itu. Banyak sekarang orang berilmu nggak peduli tinggi ilmunya, tapi kalau tidak melakukan halal haram, banyak kan? Iya kan? Banyak kan orang tinggi ilmunya, tapi ilmu itu harus mengikat. Mengikat apa? Perbuatan, perasaan, pemikiran. Pemikirannya ilmunya wakil, tapi nggak mengikat perasaannya pada saat dia itu sholat bahagia, zakat bahagia, berbuat baik kepada manusia lain bahagia, tidak. Gitu ya. Perbuatannya pun begitu, ngerti riba haram sejuku riba. Itu perbuatannya begitu, ngerti ilmunya ada di sini wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ngerti. Tapi dalil itu tidak mengikat perbuatannya untuk menjauhi riba. Bahaya kan? Makanya al ilmu bila amal kata jawab bila sama. Begitu. Maka pada saat kita mempunyai ilmu, ikat perbuatan kita dengan ilmu. Ikat. Kaum muslim itu hanya 3 loh saat ini. Dia mafhum, faham tentang ilmu-ilmu Islam. Dia harus seperti itu. Kalau muslim nggak faham ilmu Islam, dipastikan takwanya kurang. Dia harus mafhum, harus faham tentang Islam, tentang halal, tentang haram, tentang taat kepada Allah. Itu harus faham. Setelah dia faham, itu ilmunya, mafhumnya tadi harus menjadi makoyis, menjadi standar perbuatan.
Standar kebenaran adalah Islam, gitu loh. Kalau tidak Islam salah, itu wes pastikan itu. Pemahaman. Jadi mafhum maqayis, setelah paham jadi standar kebenaran. Sholat subuh 2 rakaat, standar kebenaran itu. Ojo ditambahi meneh itu sampai. Atau riba haram, itu standar itu. Kalau masih cari jadi alasan dosa. Gitu. Setelah maqayis dia harus qanaat, merasa cukup hanya aturan-aturan yang telah diturunkan Allah melalui Islam, melalui Al-Quran, melalui Rasulullah Muhammad SAW. Cukup. Jangan lirik aturan lain, jangan bikin aturan lain yang menentang aturan Allah. Kalau ada orang yang membuat aturan yang menentang aturan Allah, dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan, penanding Allah. Allah mengatakan khamr haram dilegalkan, iya kan? Zina haram dilokalisir. Apa lagi? Banyak. Pajak haram. Wah, malah dipajaki kabeh. Mulai beli sempak, beli apa itu sempak. Dipajaki kabeh. Haram pajak itu. Dia kan menjadikan dirinya kan sebagai penanding. Yang Allah telah jelas mengatakan seperti itu dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, malah ditandingi oleh hukum buatan manusia. Saudaraku, kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ini menjadi pengingat kita, menjadi motivasi kita mestinya bahwa kita itu diperintah oleh Allah bertakwa, melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Bertakwalah. Perintah Allah, bertakwalah. Dan banyak lagi, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu pada Allah menurut kesanggupanmu. Kesanggupanmu yang dimaksudnya adalah semaksimal. Ojo, aku gak sanggup, gak duit. Nah, ini namanya gak takwa. Aku nggak sanggup hidup sengsara begini mas. Mending ayo kita cari tuyul. Aduh, payah itu. Ya. Karena apa? Puncak dari semuanya itu adalah hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, indallahi atqakum. Bukan indallahi orang-orang yang punya ilmu, tidak. Ya, orang-orang yang puasa tidak. Makanya kan tadi kan definisinya kan begitu. Bukan puasa, bukan sholat malam, tapi orang-orang yang paling bertakwa itulah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Ayo mari dulu, belum mau kumpul kasih. Orang yang bertakwa itu semangat. Bukan malah ngelokro sholat, udah gak tahu kerja. Orang takwa itu semangat. Bukan ngelokran dungan-dungan, ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak mau dia usaha. Orang takwa itu akan semangat cari ilmu, akan semangat mengajarkan ilmu, akan semangat kerja. Itu orang takwa. Tidak mengandalkan keajaiban orang takwa itu. Ya, itu ya. Maka watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berakallah, berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita itu mau mati, bukan ke Jakarta, bukan ke Saudi, tapi mau mati. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan.
juga harta kalau kita mati, siapa yang nikmati? Ahli waris. Ahli waris. Bisa saja istri nanti nikah lagi, Bojone seneng. bojone sing nempati omahe. Iya kan? Bisa seperti itu, banyak seperti itu. Pakai. Banyak. Kita yang kerja keras ini, kita kerja keras bangun rumah wis jadi makro-makro kita mati. Watai. Istri yang nikah lagi. Menuju mana? Kadang dia Tempat di rumah itu ya Allah, mana? Kecewa enggak? Kecewa. Aku mati tapi ya Allah. Makanya sebaik-baik bekal itu bukan dunia. Sebaik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Memang benar dunia itu adalah majru'atul akhirah, ladang, tempat bercocok tanam, tempat mencari bekal itu di dunia. Semuanya nanti kita akan bawa pulang ke akhirat ya. Mau santai seperti apa jadinya hari ini? Rugi. Makanya Allah kan mengatakan wal asr, demi masa. Mengapa kok masa yang diberikan oleh Allah? Karena kita diberi waktu sama. Mulai Nabiullah Adam sampai hari ini waktu itu samanya 24 jam. Kenapa dari 24 jam itu ada orang yang takwa, ada orang yang maksiat, ada orang yang sukses, ada orang yang tidak sukses. Kenapa? Padahal diberi modal yang sama 24 jam, nafas yang sama. Coba kita pikir, ibaratnya waktu ini adalah kita jualan es batu. Semakin lama semakin mencair es batu itu kan. Kalau nggak laku semakin mencair, semakin habis. Itulah umur kita. Kalau jenengan semakin lama menunda, kita semakin lama menunda santai, semakin habis umur kita. Nggak ada gunanya. Maka bekal di akhirat itu hanya takwa. Bekal di dunia hanya takwa. Tidak ada istilah orang takwa itu kalah, nggak ada. Pasti menang. Karena Allah yang menjanjikan inna akramakum indallahi atqakum, pasti menang. Nampaknya kalah ngalani wis gak apa-apa. Kalah kan nampaknya di mata manusia, tapi di mata Allah itulah mulia. Itu. Jadi jangan lalai. Nasihat takwa ini sangat penting. Mulai dari dulu kaum terdahulu sampai hari ini Allah nasihatnya hanya takwa. Wedya nang aku. Ketok Gusti Allah. Jadi sangat luas takwa. Masih kuat? Masih kuat? Walaqad wasyainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wasiat kepada hamba baik generasi terdahulu tadi sampai hari ini itu hanya takwa, nggak ada yang lain. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Semuanya kitab-kitab itu memerintahkan takwa kepada Allah. Nggak ada yang tidak, semuanya. Sampai sohifah itu kan lembaran-lembaran kitab itu yang tidak wajib kita ketahui itu memerintahkan takwa. Jadi tidak ada wasiat terbaik di dunia ini selain takwa. Coba begini, orang yang ngasih duit panjenengan dengan orang yang menasihati panjenengan takwa itu lebih sayang mana? Sayang yang menasihati. Tidak. Hah? Bisa yang menasihati takwa. Bisa ngasih. Orang yang menasihati takwa itu memikirkan akhirat jenengan. Jadi kalau ada orang yang memikirkan akhirat panjenengan, itulah orang saudara panjenengan terbaik. Pak, monggo ngaji, Pak, monggo sholat, Pak, monggo saya teng Gusti Allah. Itu memikirkan akhirat. Siapa sekarang yang memikirkan akhirat panjenengan?
Bapak jenengan? Ibu panjenengan? Nah, siapa? Keluarga Mbak. Sahabat. Gak, Diri sendiri. saya ya sekarang yuk. Sama orang beriman. Saya yang ayo takut atau mati. Mati itu pedih. Tidak pernah terbayangkan kematian itu rasa sakit. Tidak pernah terbayangkan. Sampai mangap-mangap, tidak ada kesakitan orang yang sampai mangap-mangap, sampai korok-korok. Enggak ada kesakitan yang seperti itu. Selain maut dicabut itu enggak ada. Paling jenengan kan kalau kan cuma menggigil gitu kan. Tapi maut korok-korok gitu. Saking loro nih, saking sakit. Apalagi setelah kematian. Bayangkan dikubur sendirian. Gak ada istri. Istri juga mau dikubur bareng kan? Istri kan mau dikubur bareng dengan mati. Gak mau. Gak mau kan? Wah enak aku sih urip masih melanjutkan kehidupan saya dong. Sampai mati kuburi dewe gitu kan? Coba kita mati di dalam kuburan sendirian, gelap, di situ ada apa? Jangan berpikir gitu. Yang ada itu hanya kita dan amal kita yang kita bawa, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Malaikat mungkar nakir teko. Wes gak pernah kelihatan, gak pernah ketemu malaikat mungkar nakir teko. Kaget gak gitu kan? Kaget, itulah kekejutan pertama kali di alam kubur. Belum lagi gak sholat, ada ular yang akan memangsa kita. Ya Allah, kengerian itu. Apa ada ular? Ada ular yang akan menyiksa kita. Silakan cari besar sini kitab orang. Jangan dengan sholat. Itu loh. Coba jangan bayangkan, itu sudah menjadi nasihat terbaik. Mati itu nasihat terbaik. Di kuburan peteng dewean semut, semuanya akan merubuti kita. Penuh penyesalan di sana lah kita dengan sana. Aku pengen nggak dakwah, aku pengen nggak ngaji, aku ngaji rasa-rasa males. Diajak taat terus di Allah males. Diajak kerja borong pateng, nah gitu loh. Berbeda kan? Pak anak cek borongan, oke siap. Kapan? Besok, oke. Malam ini lembur ya, oke. Ayo ngaji Pak. Aduh capek saya habis kerja. Untuk bekal akhirat yang begitu dahsyat, capek. Untuk bekal dunia yang begitu singkat, semangat. Coba otak kita afala ya'qilun kata Allah. Apakah kamu gak berpikir? Mikir aja dikasih Allah. Sampai direwangi keringan, tenang, panasan dan sebagainya. Untuk dunia, untuk akhirat, santai. Gitu ya. Ini sangat mahal wasiat matian itu, sangat mahal wasiat itu. Jangan kan di luar gak akan ketemu orang yang langsung ngasih nasihat begini, malah jangan gembrak malah. Iya kan? Gak akan ketemu. Usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian pada saat Rasulullah Haji Wada. Haji Wada ini turun ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Ana wae. Iya. Ada wae. Itu sempurna Islam ini. Maka usikum, saya wasiatkan kepada kalian bitaqwallah, takwalah kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, patuh. Ojo dengar-dengar tok. Poso yo, saya dengar, tapi tidak poso. Astagfirullah. Itu banyak. Aku ngakoni dosa, gak poso. Wes ngerti dosa. Wes ngakoni dosa, kenapa gak puasa? Niat tentang Gusti Allah apa niat mempermainkan syariat? Wes ngerti dosa. Aku dosa.
ngerti dosa tapi enggak poso, ngerti dosa tapi enggak sholat, ngerti dosa tapi enggak ngaji. Coba ngaji itu fardu apa tidak? Fardu. Tak kenapa kok enggak ngaji ngerti kok. Iki niat ngece apa ora iki? Niat ngece kita itu di syariat Allah. Usika bi taqwallah fa innahu ra'su kulli syai'. Bahwa takwa itu merupakan pangkal dari semua sesuatu. Segala sesuatu pangkalnya di takwa. Segala amal pangkalnya itu takwa. Takwa itu melakukan semuanya. Bukan separuh, bukan sebagian atau sebagian kecil, tidak. Takwa itu semuanya. Alaka bi taqwallah fa innaha jama' kulli khair. Kalian wajib bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya takwa itu adalah kumpulan dari semua kebaikan. Mau apa? Nasihat ini sangat penting, sangat mahal. Besok gak diulangi lagi mas saya. Gak akan ada ulangan. Gak ada remedi. Berarti balasannya apa? Jangan sudah bisa bayangkan balasannya apa tuh berapa? Surga. Hah? Surga. Layak kita? Layak betapa. Layak tak kita? Layak bertanya. Pasti dong layak. Ya. Makanya semangat. Ngaji itu semangat, cari ilmu itu semangat, gitu. Bukan malah malas. Semakin tua, semakin semangat. Kenapa? Alasannya lah makin dekat mati. Aku wis tuwa aduk. Lho. Mending tuwa mlaku ngaji daripada tidur di kasur. Mestinya begitu. Wis ngerti kate mati males. Sudah tahu, sudah dekat ajalnya karena ketuaannya, males. Ya Allah. Ini loh. Tempatkan akal itu dengan baik. Wis ngerti katakan sakit, males sholat, alasannya sakit. Justru sakit itu sholat toh nali mati mari ngilir gitu. Sakit, ayo sholat. Enggak, aku sakit, gak kuat berdiri. Ambil turu gak apa-apa. Nah, jadi nggak ada alasan kita itu bermalas-malasan. Hampir mendekati ajal. Malaikat Ijrail kontak untuk pikiris. Malaikat Ijrail itu menyambangi jenengan supaya kaping-kaping cuma durung waktu nih nyabut. Coba jenengan kalau tahu wujudnya malaikat Ijrail kaget apa ora? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau saya itu kadang ya betul yang ini tidur begini deh saya. Ayo, biar itu kan ya. Ngono ki sapa ki awit tuh kuwi kabeh. Kadang sampai juz apa itu habis ya saya ngaji. Turu itu ya. Entah kena Quran gue sih tidur itu. Alhamdulillah. Bukan, ini maksudnya begini. Dimanapun itu ada kesempatan. Walau jadi orang itu tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan maksudnya begitu. Bukan maksud merendahkan. Coba kebiasaannya orang itu berbicara jelek. Dimanapun pasti dia akan berbicara jelek. Dikaget loh, keluarnya juga jelek. Iya kan? Kata-kata jelek dari luar. Itulah bagian dari kematian. Orang mati itu antara sadar dan tidak akan keluar kebiasaannya. Keluar kebiasaan baik ke istighfar, akan keluar kalimat istighfar, akan keluar kalimat thayyibah. Tapi kalau kebiasaannya dia ngomong ABC itu apa? Iskaya gitu kan ya. ABC. Pasti dia mati itu tidak jauh dari kalimat-kalimat itu.
Jadi balasannya sungguh tahu kita itu. Kalau kita takwa pasti surga, tahu. Kenapa? Makanya malam hari ini mudah-mudahan menjadi tolak, menjadi apa? Menjadi awal kita berubah. Sudah ada kan setiap minggu, setiap malam itu tidak apa-apa. Saya dari sana ke sini tidak apa-apa. Yang ada yang bonceng nanti kalau pada ada kuat kan. Mestinya begitu. Kalau tahu mau mati. Kalau tahu ini bekal mati, ngaji itu bekal mati, cari ilmu itu bekal mati, banyak saudara juga bekal mati. Iya, banyak saudara juga mati. Barangkali dari saudara yang kita kenal mendoakan dan diijabah oleh Allah. Amin. Coba, ya Allah, moga Pak Ari sehat. Barangkali pas saya doa itu diijabah oleh Allah. Atau saudara-saudara yang lain ngomong, ya Allah moga-moga Pak Budi sehat, diijabah oleh Allah. Makanya perbanyak saudara, perbanyak teman, supaya apa? Barangkali dari doa-doa mereka itulah Allah mengijabah. Doa kita belum tentu loh diijabah. Doa jenengan belum tentu loh diterima oleh Allah. Maka carilah teman-teman yang soleh, carilah teman-teman yang merawat dirinya dengan iman. Carilah teman-teman saudara yang merawat dirinya dengan ketakwaan kepada Allah. Yang malam-malamnya selalu dia melek untuk menghadap Allah. Cari teman itu. Mustajab loh. Kan Imam Syafi'i wong melek bengi itu, wong tahajud, wong hajat, lungot niku seperti dia memanah dengan tepat sasaran. Prosesi pengen baca tema sojak. Wah, kena. Jadi cari. Benci orang yang membenci Allah. Benci ya itu. Dengan boleh benci kepada orang-orang yang membenci syariat atau wajib benci. Tapi jangan membenci orang-orang yang menginginkan syariat Allah. Dosa gede sampean. Apa salahnya menginginkan syariat Allah? Ayo, apa salahnya? Nggak ada. Syariat Allah wajib diterapkan di muka bumi, apa salahnya? Gak ada. Kenapa kok dibenci? Ayo syariat selain Allah kita laksanakan sekuat mungkin. Malah senang. Astagfirullah. Ini otak, ini akal dipakai untuk berpikir. Lu nggak pengen syariat Allah malah dibenci, kok nggak mikir gitu. Aliran sesat. Ya aliran kita itu sesat dah. Mau ngajak takwa, ngajak iman, ngajak melaksanakan syariat, sesat apanya? Sering ngomong. Sesat apanya? Saya gak heran ya. Ayo dong kita berpikir secara logis, secara agamis, akalnya kita kebawa ketakwaan kita supaya apa? Tidak suudzon kepada saudara kita, tidak berburuk sangka kepada saudara. Ingat, berburuk sangka itu dosa. Belum tentu yang ia lakukan itu jelek. Coba ngeten. Ono katakan tetangganya Pak Budi. Bendina goreng gerang, coba yang pikiran jenengan apa? Macam-macam kan? Paling durianane gerang kan macam. Nah itu tempat. Ya. Tapi bendino paling dodolan tempongan. Coba tanya, belum tentu sama dengan pikiran kita, iya kan? Anu Pak, kucingku itu senengannya gerang, coba gitu ayo. Beda wis, makanya jangan menuduh orang, berpikir dulu, tanya dulu, kenapa sih sampai bendino gorengan nih gerang? Baru pas, oh ternyata kucing ini sing seneng, bukan sampean. Kita berpikir dulu, suudon dulu loh. Wong kita senengane gerang, bendino gorengi gerang, padahal dia nggak makan. Maka pelajaran itu jangan suudon. Oh, dia suudon dulu. Tanya dulu, dekati dulu, baru jangan ambil kesimpulan. Iki salah apa orang aja yang ini.
ini salah apa haram apa wajib tadi seperti ini, itu harus dikat dulu. Kalau nggak seperti itu, belum tahu sudah ngomong teroris, radikal. Apa yang saya ajak ini? Aliran sesat. Apa yang saya ajak? Takwa. Orang takwa itu tidak akan keras. Orang takwa itu tidak akan pernah bertengkar. Orang takwa itu tidak akan pernah menentang siapapun kalau dia taat kepada Allah. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, orang yang takwa itulah yang akan menentang pertama kali. Gitu ya? Iya. Nah, contohnya Rasul lemah lembut, tapi pada saat Allah dihina, apa yang terjadi? Pedang keluar, kan gitu. Itu Rasul yang terkenal lemah lembut, sabar, tapi pedang keluar pada saat Allah dihina, agama dihina, dirinya dihina, gak apa-apa wis, gak apa-apa. Itu orang bertakwa, contoh Rasul. Maka saudaraku, kalau kita ingin balasan bagi orang bertakwa, kita harus berusaha dulu. Bukan berarti saya mengklaim dirinya takwa. Saya belum takwa karena apa? Nggak bisa melaksanakan seluruh perintah Allah. Nggak bisa. Maka diusahakan itu untuk melaksanakan seluruh perintah Allah, walau tidak bisa, ada di sini. Cita-cita memperjuangkan syariat Allah. Lewat apa? Lewat gaji begini. Ojo lewat kekerasan. Memahamkan orang itulah amal jariah. Supaya apa? Dia faham bahwa ngaji itu penting, hukum Allah wajib, selain hukum Allah salah. Dia faham itu dan berusaha untuk mengusahakannya supaya hukum Allah ada di otak-otak kaum muslim. Kaum muslim nuntut semuanya terjadi perubahan. Gak usah perang. Gak ada yang namanya perang. Gak ada yang namanya kekerasan dalam dakwah. Gak ada. Haram hukumnya dakwah keras. Dakwah itu apa sih? Ngomong, bukan nyontok. Ngajak. Gitu. Nah, dari situlah maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita harusnya seperti ayat tadi, wal 'ashr innal insana lafi khusrin, semua manusia rugi illa kecuali ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Nasihat itulah Islam. Nasihat itulah takwa. Nasihat itulah yang namanya dakwah. Ada orang yang nasihati emosi? Ya ada. Ada sih nasihati emosi. Ya ada. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis syarr. Baik, begitu dulu. Kalau saya teruskan masih ada 25 slide ini. Ya, mudah-mudahan untuk besok, untuk pekan depan bisa dilanjutkan. Karena waktunya mungkin